Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mengenai fungsi dan manfaat karya sastra. Untuk itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Sarah, NPM 2020 215 00047. Dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agus Prianto dengan nomor NPM 2020 21 5000063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nada Putri dengan NPM 20 20 21 500 134. Perkenalkan, nama saya Arpian Jaya Permana dengan NPM 20 20 21 500 160. Perkenalkan, nama saya Asep Dinar Supriyatna dengan NPM 20 20 21 5000066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Bare Fernandes dengan NPM 202121500057. Nama saya Rizka Setiawati dengan NPM 20 20 21 500060. Ada yang tahu nggak sih sastra itu apa? Jadi, sastra merupakan ekspresi masyarakat, sedangkan karya sastra sendiri adalah pantulan hubungan seseorang dengan orang lain atau dengan masyarakat. Pada zaman modern ini, sekarang kedudukan sastra semakin meningkat dan semakin penting. Sastra tidak hanya memberikan kenikmatan dan kepuasan batin, tetapi juga sebagai sarana penyampaian pesan moral kepada masyarakat atau realitas sosial. Fungsi sastra harus sesuai dengan sifatnya, yakni menyenangkan dan bermanfaat. Selain menampilkan unsur keindahan, hiburan, dan keseriusan, karya sastra juga cenderung membuktikan memiliki unsur pengetahuan. Contohnya puisi. Keseriusan puisi terletak pada segi pengetahuan yang disampaikannya. Dalam kehidupan masyarakat, sastra memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi reaktif. Sastra berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat karena mengandung unsur keindahan. Yang kedua, fungsi didaktif. Sastra memiliki fungsi pengajaran karena bersifat mendidik dan mengandung unsur kebaikan dan kebenaran. Fungsi estetis. Sastra memiliki unsur dan nilai-nilai keindahan bagi para pembacanya. Fungsi moralitas. Sastra mengandung nilai-nilai moral yang menjelaskan tentang yang baik dan yang buruk serta benar yang salah. Kelima, fungsi religius. Sastra mampu memberikan pesan-pesan religius untuk para pembacanya. Yang selanjutnya yaitu manfaat sastra. Salah satu manfaat sastra adalah untuk menyampaikan pesan emosi. Maksudnya membebaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Horatius mengatakan bahwa manfaat sastra itu berguna dan menyenangkan. Secara lebih jelas dapat dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, karya sastra dapat membawa pembaca terhibur melalui berbagai kisah yang disajikan oleh pengarang mengenai kehidupan yang ditampilkan. Pembaca akan memperoleh pengalaman batin dari berbagai tafsiran terhadap kisah yang disajikan. Yang kedua, karya sastra dapat memperkaya jiwa atau emosi pembacanya melalui pengalaman hidup para tokoh yang terdapat di dalam karya sastra tersebut. Yang ketiga, karya sastra dapat memperkaya pengetahuan intelektual pembaca dari gagasan, pemikiran, cita-cita, serta kehidupan masyarakat yang digambarkan dalam suatu karya. Yang keempat, karya sastra mengandung unsur pendidikan. Di dalam karya sastra terdapat nilai-nilai tradisi budaya bangsa dari generasi ke generasi.
Karya sastra dapat digunakan sebagai sarana penyampaian ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi pembacanya. Dan yang terakhir yaitu karya sastra dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau penelitian tentang keadaan sosial budaya masyarakat yang digambarkan dalam karya sastra tersebut dalam waktu tertentu. Manfaat sastra untuk pembelajaran menurut Lazar tahun 2002 halaman 15-19. 1. Memberikan motivasi kepada siswa. Apabila materi pembelajaran sastra dipilih secara cermat dan hati-hati, siswa akan merasakan bahwa apa yang mereka pelajari adalah sesuatu yang relevan dan bermanfaat bagi kehidupannya. 2. Memberikan akses pada latar belakang budaya. Sastra dapat membantu siswa memahami budaya masyarakat yang menjadi latar dalam teks sastra yang sedang dipelajari. 3. Memperluas perhatian siswa terhadap bahasa. Dalam konteks ini, sebuah novel atau cerpen dapat membantu siswa dalam memahami dan menginterpretasikan berbagai tema melalui kegiatannya. Dalam memahami makna sebuah teks sastra, siswa dapat melatih kepekaannya dalam menggunakan bahasa. 4. Mengembangkan kemampuan interpretatif siswa. Sastra menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan dan menginterpretasikan pendapat mereka berdasarkan fakta yang terdapat dalam teks. Peranan sastra dalam pembelajaran di kelas. Sastra memiliki berbagai macam fungsi di edukasi. Pembelajaran sastra di dalam kelas dapat membantu siswa menstimulasikan imajinasi, mengembangkan kemampuan kritis, dan meningkatkan perhatian emosionalnya. Apabila siswa diminta untuk memberikan respon secara personal terhadap teks sastra yang dibaca, siswa akan menjadi lebih percaya diri dalam mengekspresikan ide mereka dan mengekspresikan emosinya. Selain itu, siswa termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam menguasai teks sastra dan memahami bahasa, serta dalam menghubungkan teks sastra yang dibaca tersebut dengan nilai-nilai tradisi dari masyarakatnya. Baik, berikutnya yaitu apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah kegiatan menanggapi, menghargai hasil karya sastra dengan melibatkan emosi setelah dipahami terlebih dahulu. Kegiatan apresiasi sastra terbagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan apresiasi langsung dan kegiatan apresiasi tidak langsung. Yang pertama, kegiatan apresiasi langsung antara lain sebagai berikut: membaca karya sastra, menyimak karya sastra dibacakan atau dilakukan, mendengarkan karya sastra dibacakan atau dilakukan, dan menonton pementasan drama. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan apresiasi tidak langsung. Misalnya, yang pertama membaca teori sastra, yang kedua membaca kritik dan esai sastra, yang ketiga mendeklamasikan karya sastra, yang keempat memerankan tokoh dalam drama, yang kelima menulis puisi, cerpen, novel, dan naskah drama. Simpulan, sastra memiliki fungsi rekreatif, didaktis, estetis, moralitas, serta religius. Pembelajaran sastra dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai kehidupan dan kearifan dalam menghadapi lingkungan, realitas kehidupan, dan sikap pendewasaan. Sedangkan manfaat sastra adalah untuk menyampaikan pesan emosi pembaca dan penulisnya. Adapun manfaat sastra dalam pembelajaran antara lain yaitu memberikan motivasi kepada siswa, memberi akses pada latar belakang budaya, memberi akses pada pemerolehan bahasa, memperluas perhatian siswa terhadap bahasa, mengembangkan kemampuan interpretatif siswa, serta mendidik siswa secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.